Selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, hari ini kita kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu kita. Walaupun ibadah sekolah minggunya masih di rumah, adik-adik harus tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Kak Dewi mau minta adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya, menyiapkan persembahannya, dan yang paling penting menyiapkan hatinya untuk memulai ibadah. Adik-adik boleh ambil tempat duduk yang baik, sikap yang baik untuk kita memuji Tuhan. Adik-adik, nama minggu kita pada hari ini adalah minggu ke-22 setelah Trinitatis dengan topik tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau angkat lagu pujian kita yang pertama, Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita ya. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah serta harus semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita angkat sekali lagi ya adik-adik. Adik, sekarang kita mau ucapkan kalau kita cinta pada Tuhan Yesus. Adik-adik cinta nggak sama Tuhan Yesus? Kalau Kak Dewi cinta-cinta banget. Oke, adik-adik, untuk itu kita mau nyanyi yuk. Kita mau bilang, I love you Jesus, aku cinta Yesus. Kita angkat lagu pujian ini sama-sama dengan penuh sukacita. Aku cinta Yesus. Down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Pakai bahasa Indonesia yuk. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekarang kita mau bahasa Jawa dulu. Jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita mau kasih tahu semua apa yang ada di dalam hati kita lewat doa kita kepada Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita mau angkat lagu pujian kita yang selanjutnya, Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah Bapa. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Adik-adik, sekarang kita mau mengangkat doa syafaat kita. Kita mau sampaikan semuanya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, Kak Dewi minta adik-adik untuk mengambil sikap berdoa yang baik, untuk kita berbicara dengan baik kepada Tuhan. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami sangat bersyukur untuk kesehatan, untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan menyampaikan doa-doa syafaat kami, tapi kami mau mohon Tuhan ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih untuk sepanjang 1 minggu ini, kami semua bisa melaksanakan setiap aktivitas kami. Kami bisa melewati hari-hari kami dengan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, di sini kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami, Bapa. Bapa, kami mau titipkan mereka di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan mereka, memberikan sukacita dalam hari-hari mereka Tuhan, memberkati setiap kegiatan, aktivitas, bahkan setiap apapun yang mereka lakukan. Terlebih Tuhan, kami mau berdoa buat pendidikan mereka saat ini. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan adik-adik kami. Tuhan yang memberkati mereka di setiap aktivitas mereka, di setiap sekolah mereka saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Tuhan yang selalu ambil bagian dalam setiap tumbuh kembang adik-adik sekolah minggu kami. Bapa, kami juga mau berdoa, biarlah sukacita yang daripada Tuhan boleh dirasakan oleh adik-adik kami juga ya Tuhan, dalam kondisi apapun saat ini. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, orang tua adik-adik sekolah minggu kami juga Tuhan. Kami mau berdoa buat mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan mereka, mencukupkan setiap kebutuhan mereka.
memberkati setiap pekerjaan tangan mereka. Terlebih Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka panjang umur untuk mereka dapat menanggung jawab setiap anak-anak yang Tuhan titipkan kepada mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap kegiatan, rencana, bahkan apapun yang akan dilaksanakan di gereja kami, Bapa. Kami mau mohon bantuan Tuhan hadir dalam setiap rencana-rencana yang akan dilakukan oleh gerejamu, Tuhan. Biarlah apapun yang dilakukan, apapun yang direncanakan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terkhusus kami berdoa Tuhan buat suasana saat ini, Bapa, yang menghentikan langkah kami untuk kami bisa melangkah ke tempat ibadahmu, yang menghentikan langkah adik-adik kami untuk bisa ke sekolah. Tuhan, kami mau berdoa buat pandemi saat ini, Bapa. Biarlah Tuhan, pandemi ini segera berakhir dan kami dapat melaksanakan setiap aktivitas kami seperti sedia kala. Tuhan, kami percaya bahwa di setiap kehidupan kami, bahkan dalam kondisi saat ini, Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menutup bungkus kami, Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan, kami terjauh dari segala virus-virus yang ada saat ini. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, apapun yang menjadi cita-cita harapan adik-adik sekolah minggu kami pada saat ini, Bapa, bahkan apapun yang menjadi pengharapan mereka saat ini, sekecil apapun pengharapan mereka, Bapa, kami mau serahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan setiap kehidupan mereka. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, apapun yang ada dalam hati kami masing-masing, setiap pergumulan, beban hidup, harapan, cita-cita, biarlah Tuhan yang menggenapinya di waktunya nanti sesuai dengan waktu Tuhan. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Sempurnakan doa kami ini, Bapa. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh ambil sikap yang baik juga untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sambut dengan pujian kita yang selanjutnya, Gohiau Tuhan. Shalom anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Amsal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Amsal 4 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Amang Pendeta akan membacakannya kepada kita. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu,
Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur, bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap, bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nats khotbah ini ingin memberikan pengajaran bagi kita untuk hidup taat melakukan firman Tuhan. Jika kita selalu menolak untuk mendengarkan, selalu menolak untuk melaksanakan firman Tuhan, kita tidak akan bertumbuh menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang berpengetahuan. Apakah di antara kalian, anak-anak kami, mau menjadi orang yang pintar? Apakah kalian juga mau menjadi orang yang bijaksana dan berpengetahuan? Jika kamu mau, bacalah dan lakukanlah firman Tuhan, maka pasti kamu menjadi orang yang bijaksana. Alkitab kita ini berisikan firman Allah, firman Tuhan. Di dalam Alkitab terdapat banyak sekali pengetahuan yang dapat kita pelajari, yang dapat membantu kita bertumbuh menjadi orang yang baik, menjadi orang yang kuat, dan menjadi orang yang tidak pantang menyerah untuk menghadapi setiap kesulitan yang kita hadapi. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan tentu tidak cukup hanya sekali saja atau hanya seminggu saja. Tetapi itu harus dilakukan setiap hari. Banyak orang sekarang ini, apalagi teman-temanmu, mungkin juga kamu sendiri, anak-anak yang tidak suka mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Ada anak-anak yang mengatakan pada orang tuanya, "Papa, Mama, saya bosan mendengarkan firman Tuhan." Ada anak-anak yang menilai isi firman Tuhan itu tidak menarik loh, Pak. Apalagi Alkitab kita ini, Pak, tidak ada gambarnya. Alkitab kita ini tidak enak dibaca. Panjang sekali, capek saya bacanya. Ada juga kalau kita lihat sekarang ini anak-anak kami, banyak penghalang yang membuat kita tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Ada yang disebabkan oleh keinginan untuk hanya bermain-main melulu, bermain gadgetnya, atau juga menonton channel film-film hiburan di YouTube. Sementara mamanya memberikan gadget itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia salah gunakan, jadi untuk menonton saja. Agar kita mampu membaca dan mengetahui firman Tuhan, kita membutuhkan ketekunan. Ya, ketekunan. Mustahil kita dapat melakukan firman Tuhan jika kita tidak memberikan waktu untuk belajar tiap hari. Seperti sewaktu kita belajar naik sepeda. Jika kita sudah mulai malas untuk berlatih naik sepeda, ya mungkin aja
Ada di antara kalian yang malas naik sepeda karena dia selalu berpikir nanti jatuh lagi. Atau menganggap mustahil, tak mungkin bisa menjaga keseimbangan dengan dua roda. Atau membayangkan betapa melelahkannya naik sepeda. Pasti kita tidak akan pernah berhasil naik sepeda. Sama seperti melakukan firman Tuhan. Pikiran kita sering sekali menjadi penghalang untuk membaca firman Tuhan. Kita selalu sibuk berpikir, kita selalu sibuk menduga-duga apa yang akan terjadi. Kita mengukur diri kita dan menimbang-nimbang untung ruginya membaca Alkitab ini. Kalau tidak ada untungnya, untuk apa sih saya baca Alkitab ini? Gitu pikiran kita sering. Jika kita malas belajar firman Tuhan, maka kita akan sulit bertumbuh. Dari tahun ke tahun, kita akan terus di dalam kebodohan. Kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan dan mendengarkannya. Kita menjadi orang yang bodoh. Marilah kita fokus kepada Tuhan. Taat kepada perintah-perintahnya. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, berarti disitulah letak hati kita ini yang mengasihi Tuhan kita. Pasti Tuhan akan menyertai kita, menolong kita di waktu sulit, memberikan hikmat kepada kita waktu kita lemah. Dan juga Tuhan pasti akan menyembuhkan kita pada waktu sakit. Anak-anak kami, penulis kitab Amsal ini adalah Raja Salomo. Semua pasti tahu siapa Raja Salomo. Salomo itu raja yang berhikmat dan bijaksana. Salomo itu banyak sekali belajar firman Tuhan dari ayahnya Daud. Setiap hari Salomo selalu membaca firman Tuhan. Dan Salomo selalu mendengarkan firman Tuhan dari orang tuanya Daud. Ketekunan Salomo untuk belajar firman Tuhan itulah sebenarnya yang membuat doanya terkabulkan. Menjadi orang yang pintar dan kepintarannya, kebijaksanaannya tidak ada yang dapat menandinginya di dunia ini. Pelajarilah firman Tuhan dengan baik seperti Salomo agar kamu dapat menjadi orang yang bijaksana dan kamu dapat menjadi orang yang memiliki pengetahuan. Belajar itu pasti memerlukan tekad, kekuatan tekad dan pantang menyerah. Pernahkah kamu tahu kisah penemu lampu pijar? Penemu lampu pijar itu adalah Thomas Alva Edison. Benar. Sebelum Alva Edison menemukan lampu, dia sering mengalami kegagalan. Banyak uang yang dimiliki Thomas Alva Edison itu habis untuk melakukan percobaan-percobaan menemukan lampu. Thomas Alva Edison pun pernah dia hampir celaka terbakar melakukan percobaan-percobaan. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Thomas Alva Edison tekun belajar dan tak pernah putus asa untuk terus mencoba memperbaiki kegagalannya. Akhirnya anak-anak kami, Thomas Alva Edison pun berhasil menemukan lampu pijar. Keberhasilan Thomas Alva Edison menemukan lampu itu karena apa? Jawabannya benar. Karena ketekunan Thomas Alva Edison untuk mau belajar. Kalian juga bisa seperti Thomas Alva Edison jika kalian tidak menyerah untuk terus belajar.
Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Nats khotbah ini membimbing kita untuk mau mendengarkan didikan dari orang tua dan para pengajar seperti guru-guru kita. Supaya kita tidak menjadi orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang bodoh. Dia selalu dibodoh-bodohi. Dia selalu tidak memiliki pengetahuan. Dia tidak tahu berbuat apa-apa saja. Ya bisa kita katakan dia kerjaannya hanya mengemis di jalan saja. Berbuat jahat juga dia mau. Mencopet, mencuri uang saudaranya. Dengarkanlah, arahkanlah telingamu kepada ucapan orang tuamu, kepada ucapan para gurumu, agar kamu memperoleh pengetahuan. Ingatlah, tidak ada kepintaran itu datang begitu saja tanpa adanya ketekunan untuk belajar dan berlatih. Ya, kepintaran itu benar. Ibarat seperti pisau. Pisau kalau diasah dia akan semakin tajam. Demikian juga kalau kita mengasah terus, membaca, belajar, dan latihan terus, kita pasti bisa menjadi orang yang pintar. Kalau tulisannya jelek, dia latihan terus, menerus, dia pasti tulisannya jadi cantik. Seperti tulisan gurunya, tulisan kakaknya, dan tulisan mamanya. Kalau dia mau berlatih. Berikan banyak waktumu untuk belajar. Dan jangan hanya bermain-main saja ya. Amang pendeta juga tidak suka. Orang tuamu juga pasti tidak suka itu. Kalau kamu hanya bermain-main saja. Rajinlah belajar. Jangan pernah merasa bosan untuk menggali pengetahuan. Sebab pengetahuan adalah kekuatan di dalam hidup kita. Banyak orang yang mencapai sukses jika dia memiliki pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan, dia itu pasti bisa mengelola sumber daya alam. Bahkan dia menciptakan teknologi yang canggih, yang berguna untuk manusia dan untuk ciptaan Tuhan lainnya. Jangan juga kamu lupa untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan meningkatkan pengetahuan kita. Supaya pengetahuan yang kita miliki itu dapat kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita. Kita gunakan untuk kebaikan bersama. Belajarlah bersama dengan kakakmu. Belajarlah bersama dengan abangmu. Belajar juga dengan saudara-saudaramu, teman-temanmu, sahabatmu. Belajar juga yang paling utama kepada orang tuamu. Karena mereka semuanya itu dapat mendukungmu memperoleh pengetahuan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau membangkitkan semangat kami, semangat dari anak-anak sekolah minggu gerejamu, supaya mereka mau dengan rajin dan tekun untuk belajar, menggali ilmu, terlebih Tuhan mempelajari firman-Mu. Supaya firman-Mu itulah yang membangun anak-anak kami, memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan diri kami, berikan kepada kami kesehatan, supaya imun kami kebal terhadap penyakit. Dan juga Tuhan berkati orang tua kami dalam pekerjaannya, supaya orang tua kami Tuhan dapat bekerja dengan baik, memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami juga Tuhan menyerahkan keadaan negara kami ini, berikan kedamaian. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan
firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengar barusan itu dapat kita simpan dan dapat berbuah dalam hati kita masing-masing. Dan satu lagi, semoga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita yang terakhir, Aku Bawa dan Berikan. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita angkat lagi, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi kita angkat ya, lebih sukacita lagi. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.